kembali di Ngobrol Pintar Kompas TV. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial, dan juga bergabung dari Jogja. Ini ada Mas Ilham yang juga menggagas Nasi Gratis Jogja yang adalah mitra ACT. Selamat malam Mas Ilham, Mas Eko. Malam. Terima kasih sudah hadir di Ngopi ya. Mas Ilham, kita pengen tahu dong pengalaman Nasi Gratis Jogja bermitra dengan ACT itu sampai kapan, apa sampai sekarang juga masih melanjutkan kemitraan itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Eko. Sehat selalu semuanya. Mas. Perkenalkan saya Ilham dari Jogja ya. Jadi kami dari Nasi Gratis Jogja yang istilahnya komunitas yang mendistribusikan logistik gratis kepada warga Jogja dan sekitarnya yang membutuhkan. Jadi selama kami berdiri, kami sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan aksi cepat tanggap Jogja yang di cabang. Sudah berapa lama, Mas? Jadi kalau kami untuk bersama ACT itu sekitar 1 tahun kemarin, jadi waktu 2001. Jadi belum lama, tetapi sudah banyak agenda yang kami jalankan bersama. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Selama ada kegiatan yang butuh bersama, kita laksanakan bersama. Terakhir kemarin kami waktu posko mudik Lebaran, seperti itu. Model kemitraan sama ACT gimana sih, Mas? Antara ACT dan NGJ nih? Gimana? Model kemitraannya gimana? Jadi modelnya adalah ketika kami dari komunitas Nasi Gratis Jogja mendatangi ke kantornya. Jadi kami sebagai implementator atau konseptor yang punya ide di wilayah kami, kemudian mendatangi ke ACT, kemudian meminta saran dan bimbingan bagaimana kami bisa melakukan ini. Akhirnya mereka membantu dengan memberikan logistik langsung. Jadi bentuknya adalah barang, jadi makanan siap santap ataupun sembako yang dibutuhkan pada warga yang membutuhkan di Jogja. Konseptornya dari Nasi Gratis Jogja diajukan ke ACT, ACT mengumpulkan donasi dari masyarakat, kemudian dikembalikan ke Nasi Gratis Jogja berupa sembako ya? Iya, langsung, iya. Oke, jadi ACT yang mengubah donasi uang menjadi logistik untuk diserahkan kepada NGJ. NGJ lah ya akan mendistribusikan nasi gratis itu. Ada pengalaman selama ini gimana proses kemitraan dengan ACT? Ada kendala nggak sih, Mas? Kami dari Nasi Gratis Jogja cukup terbantu dan tidak ada ribet ruwetnya. Jadi kami sangat-sangat terima kasih pada ACT karena memang di wilayah Jogja banyak yang membutuhkan, masih banyak yang membutuhkan. Tanpa ada ribetannya, kami langsung dibimbing untuk memberikan logistik gratis kepada warga yang membutuhkan. Jadi semuanya aman, lancar. Itu pengalaman Nasi Gratis Jogja kerjasama atau bermitra dengan ACT. Mas Eko, tapi di media sosial Mas Eko juga banyak dapat curhatan ya? Iya, lumayan. Soal ACT, apa tuh biasanya curhatan yang disampaikan ke Mas Eko tuh? Dan siapa yang curhat? Apakah mitra seperti Nasi Gratis Jogja atau siapa tuh yang curhat? Ada beberapa teman-teman yang merasa nyumbang, pernah nyumbang ke ACT, kemudian setelah dia nyumbang kasih nomor telepon, besoknya setiap bulan itu kayak dikejar-kejar debt collector gitu. Ya, tapi itu pengalaman, tapi itu kan mungkin marketingnya terlalu aktif ya untuk mengkolek sumbangan gitu. Itu curhat-curhat biasa lah. Tapi yang paling menarik sebetulnya kan case-case yang lagi rame ini ya, itu yang paling menarik buat saya. Gimana, apa menurut Mas Eko? Ya, sebetulnya kan terbuka, kan beberapa kasus sudah 9 bulan lalu itu ACT pernah dilaporkan ke polisi, ada penggelapan dana 50 miliar. Sekarang ini ada konflik antara dua pendiri ACT inilah ya, Pak Ahyudin sama Pak Ibnu Hajar. Konflik, Pak Ahyudin bikin lembaga baru namanya Global Muslim Charity. Karena mereka konflik ya akhirnya saling buka-bukaan dan sekarang publik semua tahu akhirnya. Di medsos ramenya gimana tuh Mas? Mereka netizen? Enggak, mereka ya ngomong ke media, dua-duanya ngomong ke media. Pak Ibnu Hajar bilang bahwa ACT ya kayak gitu. Pak Ibnu Hajar bilang menyalahkan Pak Ahyudin, Pak Ahyudin menyalahkan yang lain. Di sosmed warganet gimana sih memandang ini? Warganet cukup merasa bahwa kok ada lembaga pengepul sedekah yang
pemimpinnya itu gajinya lebih gede dari BUMN. Itu ya menjadi pro kontra di sosial Salah media satunya ya. itu ya, salah satunya itu bahkan fasilitasnya pakai Alphard lah, ada Pajero lah, dan ini lembaga pengepul sedekah loh, yang artinya sebetulnya gini ya, kalau dalam konteks itu saya melihat pemimpin-pemimpin ini bukan membantu orang-orang miskin, tapi orang-orang miskin ini yang membantu kehidupan orang pemimpin-pemimpin ACT ini sehingga mereka bisa hidup mewah, 3 istrinya dapat rumah dan lain-lain gitu loh. Kalau menurut Mas Eko harusnya ini ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah atau gajinya ditentukan lah. Ada aturan yang mengatur ada gaji. pengawasan lebih ketat. Departemen Sosial, alhamdulillah kan sekarang sudah dibekukan kan. Ya, Mereka nggak boleh lagi menarik dana dari masyarakat dan tidak boleh lagi menyalurkan. Artinya dana yang ada di freeze dulu, dilihat dulu apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak. Pemerintah penting untuk terlibat langsung, setidaknya mungkin ada payung hukum yang lebih jelas sehingga tidak sembarangan orang menarik dana dari publik tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini penting, kenapa? Karena ini kan soal kepercayaan orang. Ini soal bagaimana tadi seperti yang dijelaskan sama teman Jogja, ada banyak loh warga Jogja yang butuhkan sembako, tetapi ini 250 juta itu bisa dikonversi untuk berapa warga Jogja itu, gitu loh. Alphard bisa dikonversi berapa warga Jogja yang bisa makan kan? Mas Ilham, kalau sampai akhirnya sekarang Kementerian Sosial kan sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh ACT, akankah itu berpengaruh untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Nasi Gratis Jogja yang bermitra dengan ACT? Ya, sebenarnya kalau kami pribadi itu kurang tepat kalau Kemensos mencabut izin PUB-nya ACT. Kenapa? Kalau Kemensos bisa menjamin rakyat Indonesia tidak kekurangan, silahkan dicabut. Tapi kalau Kemensos belum mampu untuk menjamin rakyatnya bebas kelaparan, jangan dulu. Kenapa? Karena ada dana. Saya kasih karena tahu. ada dana yang memang sudah mungkin ya saya kapasitasnya adalah sebagai mitra yang tidak berada di ACT, tapi sebagai orang awam yang memberikan barang. Ketika nanti dananya terlalu di-freeze, nanti kasihan umat yang membutuhkan di sana, belum dapat bantuan dari ACT, juga belum dapat bantuan dari Kemensos, seperti itu. Baik. Mas Ilham, saya kasih tahu. Anda tahu nggak dana PKH berapa per keluarga? Anda tahu nggak dana yang dikeluarkan pemerintah pusat berapa? Jangan cuma gara-gara Anda nyumbang nasi bungkus, Anda merasa sudah lebih besar dari pemerintah. Jangan. Itu ada. Ada dana, jadi gini, monggo Anda mendistribusi, tapi sekarang kalau ACT sudah terbukti kayak gitu, Anda bisa menggunakan jalur lain, gitu loh. Jangan membela lembaga yang memang sudah kayak begini. Ya, boleh menambahkan? Silakan Mas Ilham. Saya juga aktivis di kelurahan, PKH juga saya tahu. Jadi ketika PKH disalurkan itu, ada sebagian warga yang tidak mendapat PKH yang seharusnya dapat, Mas Eko. Jadi memang perlu direvisi juga, PKH itu juga perlu diaudit juga. Tapi Mas Eko kan, Mas Ilham tidak hanya ACT kan bisa berkoordinasi atau bermitra dengan lembaga-lembaga lain supaya apa yang dilakukan oleh Nasi Gratis Jogja ini masih bisa berlangsung kan? Ya. Artinya tidak dari satu enggak. Ya, jadi kami adalah pada dasarnya kami adalah komunitas yang mandiri, tidak berafiliasi dengan siapapun. Jadi ACT adalah lembaga yang memang bisa membantu kami, karena ketika kami minta bantuan ke Dinsos itu birokrasinya sangat susah sekali. Mohon maaf sebelumnya, tapi ini adalah suara akar rumput kami. Jadi ketika PKH disalurkan, Bansos disalurkan, karena saya juga aktivis di kelurahan, saya adalah orang yang sering di kelurahan, saya tahu seperti itu. Baik, Mas Ilham, karena ini kan sudah dibekukan oleh Kementerian Sosial, dicabut izinnya. Bagaimana Nasi Gratis Jogja ini akan melakukan kegiatan selanjutnya? Bagaimana mengumpulkan donasi dari masyarakat juga untuk bisa meneruskan program Nasi Gratis ini? Jadi kami tidak, istilahnya jika memang ACT memang dibekukan, kami masih mempunyai positive thinking, husnudzon kepada ACT bisa lebih baik lagi dan nanti akan mendapatkan hasil dari audit yang baik dan bagus. Tetapi memang kami mitra, tetapi tidak memiliki kerjasama yang paten. Jadi kami tidak ada laporan yang harus kami
kewajiban kami kepada ACT kami tidak ada. Jadi kami tetap mandiri, tetapi ketika kami bisa berafiliasi dan bekerjasama dengan pihak lain untuk kebaikan warga Jogja terutama, kami siap bekerjasama. Nggak masalah gitu ya. Oke, Mas Eko, apakah dengan kasus ini yang sekarang masih jadi gonjang-ganjing meskipun masih dalam penelusuran, ada dampaknya nggak sih untuk lembaga-lembaga serupa? Tahan dulu. Nanti kita akan bahas di Ngobrol Pintar Kompas TV selepas jeda. Ini yang akan membuat orang-orang yang tadinya berbuat baik jadi ragu. Orang-orang yang tadinya rajin bersedekah jadi ragu. Jadi nggak ada persepsi dari masyarakat yang berbeda ya kepada mitra-mitra ACT termasuk Nasi Gratis Jogja di pengalaman Nasi Gratis Jogja. Kalau selama masih dalam proses, kami masih percaya dan masih tidak ada berbeda sudut pandang yang negatif kepada ACT.